Nah, konsep PLSV ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk saat ini kita terapkannya di soal cerita ya. Jadi permasalahannya itu dalam bentuk soal cerita. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, kita harus menerjemahkan dulu soal ceritanya itu. Jadi kita baca pelan-pelan, lalu kita lihat ini maksudnya apa sih? Yang ditanya apa sih? Yang diketahui apa sih? Nah, kalau sudah kita rubah menjadi model matematika, kalimat matematikanya. Baru kita selesaikan. Nah, kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini. Nah, pertama ya, jadi kita misalkan dulu yang belum diketahui dengan variabel. Nah, variabelnya ini bebas, bisa X atau yang lainnya. Jadi ketika kita baca soalnya, kita misalkan dulu nih nilai variabelnya apa yang mau kita cari. Nah, baru selanjutnya kita susun persamaannya berdasarkan info yang tadi, ya, baik persamaan maupun pertidaksamaan. Lalu baru kita selesaikan persamaan tersebut. Nah, selesaikannya dengan cara apa? Nah, dengan cara yang sudah Miss jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi tambahan materi di sini adalah bagaimana kita menyusun persamaan atau pertidaksamaannya itu berdasarkan info dari soal ceritanya, gitu ya. Oke, siap-siap, siapkan catatan. Kita bahas bersama-sama contoh soalnya. Nah, pertama tentang persamaan linear dulu nih. Ada satu contoh soal. Umur Ara 4 tahun lebih tua daripada umur Cinta. Jika jumlah umur mereka 20 tahun, berapakah umur Cinta 5 tahun yang akan datang? Nah, seperti yang tadi Miss jelaskan bahwa langkah pertama adalah kita harus memisalkan dulu. Nah, kita mau misalkan apa nih? Nah, di sini ada mau umur Ara kah atau umur Cinta, karena ada dua macam di sini. Nah, misalkan kita mau, karena yang ditanya nanti umur Cinta, kita misalkannya X-nya itu adalah umur Cinta. Nah, kita misalkan X itu umur Cinta. Nah, lalu dari kalimat pertama kita coba bikin persamaannya nih. Umur Ara 4 tahun lebih tua daripada umur Cinta. Nah, berarti umur Aranya apa? Karena umur Cintanya itu adalah X, maka umur Aranya adalah X tambah 4. Gitu ya. Umur Aranya itu adalah X tambah 4. Karena umur Ara 4 tahun lebih tua daripada umur Cinta. Nah, lalu kita baca lagi nih. Jika jumlah umur mereka 20 tahun, berarti umur Ara ditambah umur Cinta. Miss tulis dulu nih. Umur Ara ditambah umur Cinta itu sama dengan 20. Nah, umur Aranya berapa tadi? Oh, umur Aranya adalah X tambah 4. Umur Cintanya berapa? Umur Cintanya adalah X. Nah, ini sama dengan 20. Nah, sekarang kita jumlahkan. X ditambah X jadi 2X. Berarti 2X tambah 4 sama dengan 20. Nah, kita hilangkan 4-nya yang di kiri, berarti harus kita kurang. Sehingga menyisakan 2X sama dengan 20 kurang 4. 2X berarti sama dengan 16. Nah, supaya jadi X gimana nih? Berarti kita bagi 2. Maka X-nya sama dengan 16 dibagi 2. X-nya adalah 8. Oh, berarti umur Cintanya itu adalah 8. Tapi yang ditanya apa? Umur Cinta 5 tahun yang akan datang. Berarti 5 tahun yang akan datang, umur Cinta adalah X ditambah 5. Berarti 8 ditambah 5 sama dengan 13. Maka umur Cinta 5 tahun yang akan datang adalah 13 tahun. Gitu, mudah ya. Jadi langkah pertama tadi kita misalkan dulu
Misalkannya ini bebas, mau yang dimisalkan Ara boleh, Cinta boleh. Nah kalau Miss karena yang ditanya nanti Cinta, maka Miss misalkan X-nya itu umur Cinta. Nah umur Ara-nya berapa? Wah, berarti umur Ara karena 4 tahun lebih tua, berarti jadi X-nya ditambah 4. Lalu apalagi yang diketahui itu adalah jumlahnya. Jumlah umur mereka 20, maka si X ditambah X tambah 4 ini harus sama dengan 20. Nah, kita selesaikan nih aljabar ya. X tambah X jadi 2X. 2X tambah 4 sama dengan 20. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita kan harus hilangkan ini dengan cara dikurangi. Maka yang kiri, ruas kiri kita kurangi 4, jadi habis. Yang kanan kita kurangi 4. Jadi 2X sama dengan 16. Nah 2X nih masih, supaya jadi X diapain? Dibagi 2. 2X dibagi 2 jadi X, 16 dibagi 2 jadi 8. Maka umur Cinta sekarang 8. Karena yang ditanya 5 tahun yang akan datang, berarti tinggal kita tambahkan 5. Sehingga umur Cinta 5 tahun yang akan datang adalah 13 tahun. Oke, coba kita variasi yang lain nih, soal yang lain. Nah, panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut 2X tambah 3 dan X tambah 2. Jika kelilingnya 46, tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, ingat nggak rumus keliling persegi panjang apa? Rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 kali P tambah L. Nah, berarti tinggal kita tambahkan ya. P-nya berapa tadi? P-nya adalah 2X tambah 3. Lebarnya berapa? Lebarnya X tambah 2. Nah, ini 2 kali P tambah L sama dengan berapa? Oh, kelilingnya 46. Nah, kita selesaikan dulu nih. Berarti 2 dikali 2X tambah X. 3X. 3 ditambah 2, 5. Sama dengan 46. Kita kalikan ya. 2 kali 3X jadi 6X. 2 dikali 5 jadi 10. Sama dengan 46. Nah, kita selesaikan. 10-nya kita hilangkan nih, berarti harus dikurangi 10. 46 dikurang 10. Maka 6X sama dengan 46 kurang 10, 36. Terus nyari X-nya gimana? Masih 6X, supaya jadi X maka harus kita bagi 6. Nah, maka X-nya sama dengan 6. X-nya 6, udah selesai belum? Belum, yang ditanya luas. Nah, luas apa sih rumusnya? Luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, belum dapat semua, Miss. Bisa kita selesaikan satu-satu. Cara nyari P-nya. P itu kan 2X tambah 3. X-nya 6. Berarti 2 dikali 6 ditambah 3. 2 dikali 6, 12 tambah 3. Maka panjangnya adalah 15 cm. Terus lebarnya gimana? Lebarnya itu adalah X tambah 2. X-nya tadi 6, berarti 6 ditambah 2. Lebarnya sama dengan 8 cm. Nah, panjangnya udah punya, lebarnya sudah ada, berarti kita bisa cari luas. Luasnya 15 dikali 8. Sama dengan 120 cm persegi. Gitu, mudah ya. Jadi kalau yang ini tidak perlu kita misalkan lagi karena sudah ada permisalannya. Panjangnya 2X tambah 3, lebarnya X tambah 2. Kita tinggal selesaikan saja. Nah, itu 2 contoh dari persamaan linear satu variabel. Nah, bagaimana contoh pertidaksamaan? Nah, kita lihat nih. Oke, ini Agus berusia 3 tahun lebih tua daripada Nina. Jumlah usia mereka kurang dari, nah, kalau kurang dari berarti tanda-tanda pertidaksamaan nih ya. Kurang dari 15 tahun. Usia Nina sekarang adalah, nah, langkah pertama selalu kita misalkan dulu variabelnya.
apa yang mau dimisalkan? Agus boleh, Nina juga boleh. Nah, kalau Miss lebih memilih mengikuti apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan usia Nina. Berarti kita misalkan usia Ninanya yang X. Nah, permisalan ini juga bebas ya. Boleh X, boleh apa saja. Nah, di sini Miss misalkan usia Nina sama dengan X. Berarti usia Agusnya berapa? Usia Agusnya berarti karena Agus berusia 3 tahun lebih tua, berarti X tambah 3. Lalu kita baca lagi nih jumlah usia mereka. Nah, kalau jumlah usia mereka berarti karena adanya Agus dan Nina, berarti usia Agus ditambah usia Nina itu adalah kurang dari 15 tahun. Kurang. Kalau kurang berarti tandanya lebih kecil. Yang ini set. Nah, kurang dari 15. Nah, tinggal kita masukkan nih angkanya tadi, variabelnya usia Agus adalah X tambah 3. Usia Nina itu X, nah, lebih kecil dari 15. X ditambah X, 2X tambah 3 kurang dari 15. Nah, di kiri ini ada 3 nih, kita harus hilangkan dengan cara apa? Kita kurangi 3, jadi 2X kurang dari 15 kurang 3. Maka 2X kurang dari 12. Nah, supaya jadi X berarti harus kita bagi 2. Nah, bagi 2. Kalau bagi 2 berarti tandanya berubah enggak? Tidak, karena dibagi bilangan positif. Dia berubah kalau dibagi bilangan negatif. Maka hasil akhirnya X kurang dari 6. X itu tadi apa sih? Usia Nina. Nah, karena yang ditanya usia Nina, maka usia Nina sekarang adalah, berarti kalau X kurang dari 6, berarti usia Nina sekarang adalah kurang dari 6 tahun. Oke, gitu ya, mudah ya. Jadi sama, ngerjainnya sama kok, konsepnya, prinsipnya sama, hanya tandanya saja. Kalau persamaan tadi pakai sama dengan, kalau pertidaksamaan kebetulan di nomor 1 ini kita pakai kurang dari. Oke, coba satu soal lagi ya untuk pertidaksamaan. Nah, di sini pakai konsep keliling lagi nih, Miss nih. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebarnya kurang 15 meter dari panjangnya. Pada batas tanah tersebut akan dibuat pagar dari kayu. Jika keliling pagar tidak lebih dari 350 meter, berapakah panjang maksimum tanah? Nah, karena yang ditanya panjang, Miss langsung misalkan aja ya. Kita misalkan panjangnya itu adalah X. Nah, karena panjangnya X, maka lebarnya apa? Lebarnya itu katanya kurang 15 dari panjangnya. Nah, gimana tuh bilangnya? Jadi lebarnya kurang 15 dari panjangnya. Oh, berarti kalau panjangnya X, lebarnya ya X dikurang 15. Nah, ini permisalannya. Nah, terus apalagi? Katanya keliling pagar tidak lebih dari 350. Padahal rumus keliling apa? Rumus keliling adalah 2 kali P tambah L. Tidak lebih. Kalau tidak lebih berarti kurang. Nah, kalau tidak lebih dari 350 boleh sama dengan 350 enggak? Boleh, maka tambahkan sama dengan. Nah, berarti 2 kali P tambah L kurang dari sama dengan 350. Nah, terus kita masukkan deh nilai P-nya tadi adalah X. Lebarnya itu adalah X kurang 15. Tandanya kurang dari sama dengan 350. Nah, kita selesaikan. X tambah X, 2X kurang 15. Kurang dari sama dengan 350. Kita kalikan. 4X kurang 30 kurang dari sama dengan 350. Ini selanjutnya ke sini ya. Oke, lalu kita hilangkan 30-nya yang di kiri nih. Nah, karena itu min 30 maka harus kita tambah
30. Berarti 350 ditambah 30. Maka 4x kurang dari 380. Nah, supaya jadi x, maka harus dibagi 4. 380 dibagi 4. Maka x-nya 380 bagi 4 adalah 95. Nah, maka si x itu tadi apa x? X-nya panjang. Panjangnya harus kurang dari sama dengan 95. Maka panjang maksimumnya yang boleh adalah kan harus kurang dari 95 tuh, tapi boleh sama dengan. Maka panjang maksimalnya adalah 95 meter. Gitu. Mudah ya? Jadi Miss yakin kalau kalian sudah menguasai bagaimana cara penyelesaian dari PLSV maupun PTLSV, penerapan konsep ini, menyelesaikan masalah ini, insya Allah kalian lancar juga. Ya, asalkan bisa memahami maksud soalnya gitu. Ketika kita baca soalnya, kita misalkan variabelnya, lalu kita jadikan kalimat matematika, terus kita selesaikan, tuntas deh, ya. Ditambah harus teliti ngitungnya. Baik, mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami. Kalau kurang jelas bisa diputar ulang videonya.